Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens yang terhormat dimanapun berada, perkenalkan, saya bernama Bunga Anissa Berta, mahasiswa Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dengan dosen pembimbing mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini yang bernama Dr. Ilham Abdullah, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Cara Mengukur Pertumbuhan Anak Usia 1 tahun. Materi ini ditujukan kepada saudara-saudara mahasiswa Prodi Pendidikan Nonformal, mahasiswa Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, para pendidik dan orang tua anak usia dini, dan juga pengelola lembaga PAUD serta masyarakat pada umumnya. Dengan penyampaian saya ini diharapkan pendengar dapat memahami tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini agar potensi anak dapat lebih berkembang di usia emas sehingga akan terwujud sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di masa yang akan datang. Audiens yang terhormat, marilah kita simak penyampaian isi materi berikut ini. Baik, saya akan menyampaikan yaitu yang pertama, proses tumbuh kembang yang dialami setiap anak akan berlangsung unik. Tahap tumbuh kembang anak usia 1 tahun dapat dilihat dari fisik, kemampuan motorik, kemampuan sosial, kemampuan emosional, dan lain-lain. Yang pertama ada berat dan tinggi badan atau secara fisik. Cara paling mudah dan mendasar dalam memantau tumbuh kembang anak adalah melihat perkembangan fisiknya. Secara umum, berat badan anak usia 1 tahun berkisar 3 kali dari berat lahirnya. Bila mom ingin melakukan perhitungan yang lebih rinci, cara menghitung perkiraan tinggi badan normal anak usia 1 tahun adalah 1,5 kali tinggi badan saat lahir. Yang kedua, melalui kemampuan motorik. Kemampuan motorik adalah kemampuan si kecil dalam menggerakkan bagian-bagian tubuhnya. Pada anak usia 1 tahun, perkembangan motorik ditandai dengan kemampuannya berdiri sendiri, membolak-balikkan buku, belajar melangkah, dan lain-lain. Selain itu, salah satu cara memantau perkembangan motorik anak usia 1 tahun adalah melihat kemampuan makan sendiri. Pada usia ini, si kecil semestinya sudah bisa makan menggunakan jari jemari sendiri, walaupun belum sempurna dan masih berantakan. Minimal, si kecil sudah dapat menggenggam makanan dan memasukkan makanan ke dalam mulut. Sebagian anak bahkan sudah dapat makan menggunakan sendok di usia ini. Yang ketiga yaitu kemampuan sosial dan emosional. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana si kecil berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, salah satu ciri tumbuh kembang anak usia 1 tahun adalah ia senang memeluk orang tua, meniru aktivitas di rumah, dan mulai berbagi mainan dengan anak lain. Meski demikian, mom tak perlu heran juga bila si kecil selalu menempel pada mom saat berada di luar rumah. Si kecil juga mungkin merasa malu ketika berada di dekat orang yang tak ia kenali. Hal ini juga wajar kok, mom. Yang keempat yaitu bagaimana kemampuan berbahasa. Umumnya, anak usia 1 tahun sudah dapat memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjuk bagian-bagian tubuh, perbendaharaan kata meningkat pesat, dan mampu mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang kelima yaitu ada kemampuan kognitif. Anak usia 1 tahun umumnya sudah bisa diajari untuk memecahkan masalah sangat sederhana.
Misalnya, mencari mainan dari yang Mom sembunyikan di dalam genggaman, merespon instruksi sederhana, meniru gerakan-gerakan Mom, menunjukkan sesuatu yang ia inginkan, atau meminta mengeluarkan benda-benda yang ditaruh di dalam wadah. Dan ini tips mendukung tumbuh kembang anak 1 tahun. Proses tumbuh kembang anak dipengaruhi terutama oleh 2 hal ini. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi itu sangat penting. Nutrisi itu diperlukan untuk mendukung pertumbuhan semua organ di tubuh si kecil, terutama otaknya. Selain itu, asupan nutrisi yang baik dan cukup penting untuk membangun dan menguatkan daya tahan tubuh anak agar si kecil tidak rentan sakit. Jenis asupan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang anak usia 1 tahun yaitu karbohidrat, lemak, asam lemak atau AA, DHA, omega 3, omega 6, protein, kalsium, serat, vitamin A, vitamin dan vitamin C. Yang kedua yaitu stimulasi. Oleh karena itu, si kecil sedang senang mengeksplorasi berbagai hal di sekitarnya. Mom perlu memberikan stimulasi sesuai dengan tahapan usianya. Pemberian stimulasi ini akan sangat memengaruhi perkembangan otak si kecil. Memberi stimulasi bisa dengan mainan beragam bentuk, rupa, dan warna. Contohnya buku kain, bola, warna-warni, instrumen musik mainan, dan lain-lain. Berikan stimulasi melalui interaksi alamiah antara mom dan si kecil sehari-hari. Agar efeknya optimal, mom perlu melakukan secara teratur atau berulang setiap hari. Tak lupa lakukan dalam suasana senang dan gembira ya mom. Demikian penyampaian materi ini, semoga apa yang menjadi tujuan dapat terwujud dan semoga bermanfaat bagi audiens yang menyimak penjelasan saya tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.